Assalamualaikum, hai. Selamat datang buat kalian yang baru kenal dengan channel ini. Aku pastiin kalian bakalan betah di sini karena Zelmira akan menyediakan berbagai informasi yang menarik buat kalian. Anime horor adalah film yang berusaha untuk memancing emosi berupa ketakutan dan rasa ngeri para penontonnya. Alur cerita mereka sering melibatkan tema-tema kematian, supernatural, atau penyakit mental. Banyak cerita film horor yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis tertentu yang jahat. Yang kelima ada Death Note. Adalah sebuah seri manga shonen Jepang yang ditulis oleh Sugumi Ohba dan diilustrasikan oleh Takashi Obata. Ceritanya mengisahkan tentang Light Yagami, seorang remaja jenius yang menemukan buku catatan asing misterius yang disebut Death Note, yang dimiliki oleh Shinigami bernama Ryuk, dan memberikan penggunanya kemampuan supranatural untuk membunuh siapapun yang namanya tertulis pada buku tersebut. Cerita berpusat pada usaha Light Yagami menggunakan Death Note demi mengubah dunia menjadi komunitas utopia tanpa kejahatan dengan menyamar sebagai sosok dewa penegak keadilan bernama Kira, serta upaya dari sebuah pasukan khusus elit penegakan hukum yang terdiri dari para anggota kepolisian Jepang yang dipimpin oleh L, seorang detektif internasional aneh yang masa lalunya diliputi dengan misteri demi menangkap dan mengakhiri teror dari Kira. That's right. Elfen Lied. Sampai hari ini, Elfen Lied mungkin menjadi salah satu anime terbaik yang belum pernah didengar oleh kebanyakan orang. Diadaptasi dari manga Lin Okamoto dengan judul yang sama, anime ini menceritakan kisah seorang gadis muda bernama Lucy, anggota ras mutan manusia yang lahir dengan tangan telekinetik yang tidak terlihat. Selain tangan telekinetik, Lucy juga memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa sehingga menarik perhatian badan pemerintah yang ingin melakukan percobaan kepadanya. Perfect Blue, karya Satsuko ini memiliki genre thriller dan horor bercerita tentang seorang penyanyi bernama Mima dari girl band SHIAM. Mima sendiri ingin mengubah karirnya untuk menjadi seorang aktris. Namun perjalanan untuk menjadi aktris tidaklah mudah. Ia merasa mulai diikuti oleh seorang penguntit. Pria ini sudah lama memuja Mima sejak ia masih bergabung dalam girl band SHIAM. Namun ia sekarang masih terobsesi dengan Mima. Hidup Mima selalu merasa ada sesuatu yang mengikutinya selama ia beraktivitas. Sampai suatu saat Mima menyadari bahwa ia dikejar oleh masa lalunya sendiri. Ejin Demi Human diangkat berdasarkan manga karya Gamon Sakurai dengan judul yang sama. Ejin Demi Human mulai dikenal oleh khalayak umum setelah Netflix menyetujui kesepakatan untuk menayangkan anime ini. Anime ini menceritakan kehidupan Kei, seorang siswa sekolah menengah yang menyadari kalau ia adalah makhluk abadi yang dikenal sebagai Ejin setelah ditabrak truk dan berhasil hidup kembali. Manusia biasa takut pada Ajin dan kemampuan mereka, yang memaksa Kei untuk memilih dua pilihan yang mengerikan: menjalani hari-harinya dengan rahasia atau bergabung dengan kelompok bawah tanah. The Future Diary atau Mirai Nikki karya Sakae Esuno memang memiliki banyak keunikan. Adaptasi animenya mengikuti perjalanan Yukiteru Amano, seorang siswa SMA yang menghabiskan sebagian besar harinya dengan menulis di buku harian ponselnya dan berbicara dengan dua teman imajinasinya, Deus Ex Machina dan pelayannya, Murmur. Kehidupan Yuki mulai berubah saat ia menyadari kalau Deus dan Murmur bukan sosok imaji. Deus memberikan Yuki sebuah buku harian baru yang memungkinkannya untuk membaca deskripsi tentang peristiwa di masa depan dan memasukkannya ke dalam pertempuran sampai mati dengan 11 pemegang ponsel gaib lainnya. Sekian dulu video dari Zelmira. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar ya.